Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mengizinkan kita untuk terus menuntut ilmu walaupun tidak bertatap muka langsung. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan paham dalam menuntut ilmu pengetahuan. Salawat serta salam mari kita sanjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Mari senangkan lisan kita untuk berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pelajar sekalian, kelas 12 agama dalam materi kajian akhlak tasawuf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada mata pelajaran akidah akhlak, ada mata pelajaran akhlak tasawuf. Akidah akhlak merupakan dua asas yang sebenarnya berbeda, namun ada persamaan di antara keduanya, yaitu sama-sama membahas tentang nilai dari sebuah sikap. Hal tersebut merupakan cermin dari nilai-nilai keislaman. Karena dalam agama ini memang telah memandang segala sendi kehidupan dengan sangat teliti. Salah satunya adalah akidah akhlak. Hal tersebut layak untuk dijadikan landasan dasar bagi pemula sebagai investasi sikap berakidah dan berakhlak sejak dini. Terlebih-lebih bagi anak-anak di usia remaja seperti kalian. Nah, mari kita ikuti materi pelajaran akhlak tasawuf untuk kelas 12 agama berikut ini. Baik para pelajar sekalian, setelah kita memperhatikan ruang lingkup kajian ilmu tasawuf untuk kelas 12 agama ini, serta kompetensi dasarnya, mari kita kaji bab 1 dengan judul Thariqat dan Ajarannya. Sejenak kita pasti bertanya-tanya, apa pengertian thariqat itu? Secara bahasa, kata thariqat berasal dari bahasa Arab, yaitu thariqah. Jamaknya adalah turuq. Apa artinya? Yang pertama artinya jalan atau petunjuk jalan atau cara. Yang kedua metode, sistem atau al-uslub. Yang ketiga mazhab, aliran, haluan atau al-mazhab. Yang keempat keadaan atau disebut juga dengan al-halah. Yang kelima bisa bermakna amud al-mizalah, tiang tempat berteduh, tongkat atau payung. Dengan demikian thariqat memiliki dua pengertian. Yang pertama, ia berarti metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan. Yang kedua, thariqat sebagai persaudaraan kaum sufi yang dikenal dengan Sufi Brotherhood, yang ditandai dengan adanya lembaga formal seperti zawiyah, ribat atau khanaqah. Ada seorang syekh yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Qudi mengemukakan 3 definisi thariqat. Beliau katakan, yang pertama, thariqat adalah pengamalan syariat, melaksanakan ibadah dengan tekun dan menjauhkan diri dari sikap meremehkan ibadah. Yang kedua, beliau katakan thariqat adalah menjauhi larangan dan melakukan perintah Tuhan sesuai dengan kesanggupannya, baik larangan dan perintah yang nyata maupun yang tidak atau yang batin. Yang ketiga, beliau katakan thariqat adalah meninggalkan yang haram dan makruh
memperhatikan hal-hal mubah, keutamaan atau fadilat menunaikan hal-hal yang diwajibkan dan yang disunatkan sesuai dengan kesanggupan pelaksanaan di bawah bimbingan seorang arif, syekh dari sufi yang mencita-citakan suatu tujuan. Ada juga pendapat menurut El Masiknon yang pernah mengadakan penelitian terhadap kehidupan tasawuf di beberapa negara Islam. Kesimpulan bahwa istilah tarekat mempunyai dua macam pengertian. Menurut beliau, yang pertama, tarekat diartikan sebagai pendidikan kerohanian yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menempuh kehidupan tasawuf untuk mencapai suatu tingkatan kerohanian disebut al-maqamat dan al-ahwal. Yang kedua, tarekat yang diartikan sebagai perkumpulan yang didirikan menurut ajaran yang telah dibuat seorang syekh yang menganut suatu aliran tarekat tertentu. Maka dalam perkumpulan itulah seorang syekh mengajarkan ilmu tasawuf menurut aliran tarekat yang dianutnya, lalu diamalkan bersama dengan murid-muridnya. Dengan demikian, pengertian tarekat secara istilah adalah jalan petunjuk dalam melakukan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in turun-temurun sampai kepada guru-guru tarekat, sambung menyambung dan rantai berantai. Baiklah para pelajar sekalian, para penuntut ilmu, demikianlah kajian kita pada pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lainnya pada tayangan video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.